Ya, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi terhadap Bapak dan Ibu dosen ya, serta semua yang menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dengan NIM 1923187. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang mungkin kita akan penting dan sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, yaitu mengenai dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Ya, kita semua tahu ya bahwa Timur Tengah itu merupakan pusat produksi minyak global, yang dimana terdapat beberapa negara yang memang memproduksi banyak sekali minyak, memproduksi banyak sekali bahan bakar eksklusif yang mempengaruhi seluruh teknologi yang ada di dunia. Meskipun memang Palestina yang kita tahu yaitu bukan produsen minyak, tapi memang wilayah atau jalur perdagangan itu termasuk salah satu jalur yang sangat penting untuk meningkatkan ketegangan yang terjadi di sekitar negara-negara sekitarnya gitu ya. Hal ini memicu kenaikan harga minyak secara global yang berdampak langsung pada inflasi dan biaya produksi di seluruh dunia. Down to sort of 3.1%, which is less than half of what it was at its peak. Meanwhile, unemployment has remained near sort of 50-year lows at 3.7%. So that's a real achievement. Yang kita tahu bahwa hal ini mungkin akan menjadi sebuah problematik globalisasi, perebutan pasar, yang mana pasar ini bisa menjadikan ketegangan yang mungkin merugikan, bahkan mungkin bisa menjadikan ketidakstabilan pasar gitu ya. Minyak jenis Brent melemah 0,5% seharga $85 per barelnya. Rusia juga mencabut larangan ekspor bensin dan solarnya minggu lalu, sehingga diharapkan bisa turut menstabilkan harga minyak yang diprediksi bergerak naik. Lalu memang yang kita tahu juga konflik di Palestina juga akan berdampak pada jalur-jalur lain, bukan ke minyak aja. Mungkin kita akan berlari ke saham atau mungkin akan beralih ke pasar-pasar komersial lainnya. Seperti yang kita tahu ya, mungkin beberapa produk-produk itu sudah mengalami banyak banget boikot karena terjadi ketegangan yang mana itu berdampak pada genosida gitu ya, yang berdampak dari genosida. Memang mungkin kita bisa tahu bahwa genosida ini bisa berakibat bukan ke kemanusiaannya aja atau ke rasa tidak pedulian kita atau rasa kepedulian kita terhadap pro dan kontra, tapi juga berdampak pada perdagangan komersial, bahkan mungkin industri-industri yang besar. Rates for longer even before the Israel tensions. And now it looks more likely that global rates will remain at these high levels longer than previously anticipated. The US Federal Reserve will not be an exception, and that will weigh on any upbeat mood from positive economic data in recent weeks. All of these factors will hurt the overall global economy and in turn weigh on global households already dealing with stretched budgets from elevated inflation. Karena semua hal yang menurut kita kecil berdampak sangat besar terhadap seluruh dunia. Contoh aja kita bisa tahu kasus Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan Ketiga itu dipicu dari satu peluru kecil yang berdampak kepada jutaan peluru yang ditembakkan. Seperti halnya Palestina, ini berdampak sangat besar terhadap negara di sekitarnya, terhadap bahkan pendukung dan kontraknya. Itu jika konflik ini terus meluas, mungkin distribusi semua aspek perdagangan dari Asia ke Eropa atau sebaliknya dapat terganggu. Ini membuat harga barang itu bisa mengalami kenaikan dan bahkan mungkin pengiriman itu menjadi sangat lama. Kita bisa tahu ya bahwa yang tadi saya bilang dampaknya itu bukan hanya ke komersial saja, bahkan juga ke industri. Di komersial kita bisa tahu bahwa barang-barang itu bentukannya bukan hanya barang jadiannya.
tapi bisa disebut dengan barang mentahan atau barang beku atau mungkin barang yang tidak terlihat seperti halnya saham. Saham adalah sebuah bentuk manifestasi dari para pengusaha terhadap perusahaan-perusahaan yang terjadi atau ada di seluruh dunia. Dan seperti kita tahu bahwa konflik ini, perang ini itu memicu ketegangan di antara para investor, terutama investor yang pro terhadap negara-negara yang kontra dengan Palestina. Seperti halnya kita tahu bahwa investor-investor McDonald, investor-investor KFC itu menarik sahamnya besar-besaran karena dapat beresiko gitu. Beresiko apa? Pasar saham di negara-negara yang berkembang itu mungkin akan melemah. Perusahaan-perusahaan global juga akan mengalami penundaan ekspansi ya, karena mereka tahu bahwa perang sedang terjadi dan tidak mungkin sebuah expansion itu dilakukan karena dampaknya akan mengalami citra buruk terhadap perusahaan tersebut. Country was expecting very high numbers and very high seasons. You can say that even the hotels were absolutely fully booked, like not only on 100% of occupancy, but with overbooking. The sarcasm here is that from a lot of groups, you are now stranded with zero amount of groups, and it's pretty much, you have to understand that the Holy Land is basically very much based on tourism. Dan juga ini juga akan mengalami kekurangan bagi negara-negara tetangga, yang terutama itu negara-negara yang donor, negara-negara yang mungkin akan mendonasikan gitu ya. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Turki, Uni Eropa itu sering kali itu memberi kebantuan kemanusiaan terhadap korban di Palestina juga. Mereka memang membuat propaganda yang dimana mereka mengirimkan pasukan untuk menyerang Palestina, tapi mereka juga memberikan bantuan gitu ya. Memang agak lucu sekali perang kali ini ya. Namun bantuan ini bukan tanpa konsekuensi, yang seperti tadi saya bilang ya, bahwa anggaran yang terus keluar itu bisa membebani negara-negara yang terlibat. Bahkan mungkin harus memotong dari jalur atau sektor lain seperti halnya sektor perdagangan, wisata, industri gitu ya, terganggu gitu karena semua dana donasi itu diberikan terhadap perang ini. Dan juga bisa meningkatkan resiko global yang dimana genosida di Palestina itu menimbulkan ketidakpuasan bahkan kemarahan masyarakat global, masyarakat seluruh dunia. Ini bisa memicu gerakan yang mungkin berakibat sangat fatal seperti terorisme, terus fanatisme, terus ekstremisme yang berisiko mengganggu stabilitas keamanan dunia. Maka ketika keamanan terganggu, maka pariwisata dan kepercayaan masyarakat juga akan ikut berdampak. Jadi semuanya bisa sangat-sangat beresiko, termasuk jalur-jalur seperti halnya jalur bisnis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa genosida di Palestina bukan hanya persoalan kemanusiaan, tapi juga berdampak sistematik terhadap ekonomi dunia. Maka karena itu penyelesaian yang paling efektif adalah perdamaian atau diplomasi dari kedua belah pihak. Yang mana ini mungkin akan berdampak adil bagi Palestina juga Israel ya. Bukan hanya untuk perdamaian aja, tapi juga untuk demi kestabilan ekonomi dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian ya presentasi dari saya. Semoga bisa menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi kita semua ya. Mari kita terus suarakan keadilan dan peduli terhadap dampak global dari konflik ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.